Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita awali pagi ini dengan meminum segelas teh hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sahabat semua, para pemirsa yang di mana saja Anda berada, kenikmatan tubuh ternyata sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami nikmat sehat. Dengan nikmat sehat maka aku bisa merasakan air manis tadi terasa di bibir ini, dan setelah melalui tenggorokan maka kenikmatan itu sudah tidak berasa. Sarapan pagi dulu sahabat, mangan orang mangan kudu mangan. Kalau dulu ada istilahnya mangan orang mangan kudu kumpul. Sekarang enggak, mangan orang mangan ya kudu mangan. Agar apa? Agar tetap sehat tubuh kita. Bagi orang yang hobi petek, nah hobi petek ini juga menyehatkan, meskipun jangan terlalu banyak, tapi minimal menambah sedap aroma. Kemudian ditambah lagi, dicolek dengan sambal Sunda. Oh, jual. Makannya pakai tangan. Bincang masalah politik, KPU belum menetapkan, tapi euforia pendukung masing-masing paslon itu sudah sangat bergembira, meluapkan kegembiraan itu, sehingga hitungan Sirekap, hitungan cepat dengan quick count tentunya akan sangat berbeda. Kembali lagi kekecewaan lawan daripada kegembiraan. Ketika seseorang kecewa pasti ada sebab musababnya. Dan demikian pula ketika orang itu bergembira, tentunya ada sebab musababnya. Tapi yang paling nikmat mana? Tentunya adalah nikmat sehat. Pagi ini saya lagi makan sambil menikmati pete. Pete sambal, kemudian tahu gambir. Ini namanya tahu gambir sahabat? Di Warteg Asia. Nah, di Ibu Warteg Asia di dekat alun-alun di sepanjang Jalan Pancasila. Sahabat dan pemirsa, ketika nantinya akan terjadi bentrok dan gejolak, yang korban adalah para demonstran. Hati-hati. Peristiwa dulu antara cebong dan kampret itu sangat menyakitkan. Pendukung yang didukung, kemudian massa yang fanatik mendukung paslon ini, ternyata mereka setelah bertanding malah dirangkul dan sekarang bertanding menjadi masuk kabinet dan menjadi pembantu presiden. Dan dalam pasal 17 disebutkan Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri-menteri. Ayat berikutnya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu, artinya para menteri adalah pembantu presiden. Kemudian presiden atas kekuasaannya mengangkat dan memberhentikan. Presiden atas kekuasaannya dan hak prerogatifnya membuat peraturan undang-undang yang disahkan bersama dengan DPR. Ramai pemakzulan, ramai tidak percaya, ramai musuh hak angket adalah euforia ketika salah satu paslon atau pasangan 01 dan 03 yang bergabung untuk mengebur sang penguasa. Tapi sahabat, sebenarnya kenaikan harga beras, kenaikan harga telur, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, kenaikan PDAM, mungkin di zaman ini yang kenaikannya luar biasa, dan bahkan yang menyakitkan adalah kenaikan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak alias PNBP. Nelayan lewat PHP, pungutan hasil perikanan, ditekan dan ditekan. Tapi nelayan saat ini tidak bergejolak. Yang bergejolak saya amati adalah mereka para mahasiswa, para rektor yang mendukung tentang akan diulangnya pemilu. Itu kewenangan dari Bawaslu, kewenangan KPU. Silakan, ada jalur hukum, gugat mereka. Silakan yang tidak puas dengan hasil ini, gugat mereka. Daripada pusing mikirin negara harga kenaikan yang sangat luar biasa. Bu, beras kilo berapa Bu sekarang Bu?
17, 16 ini udah turun 15. Nah, dari 17 sekarang turun menjadi 15.000 itu harga beras di wilayah Kota Tegal. Kemungkinan dirasakan penurunan. Minyak sayur, minyak goreng Bu, Minyak goreng 16. 16.000. Iya, telur 32. Awalnya Awalnya kemarin 15. 15, kemudian telur 16, naik 1.000. Sambil makan sahabat. Jadi kalau kita lihat demonstrasi di kota-kota besar, apa sih yang disuarakan? Mereka kepingin pemakzulan. Lalu bagaimana pemakzulan? Ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Bagaimana rakyat menjadi sejahtera? Bagaimana rakyat tidak dimiskinkan dan tidak ditindas terus-menerus dengan kenaikan pajak dan pajak. Betul. Saya merasa keberatan akibat kenaikan pajak yang berlebihan. 10% dari pendapatan hasil tangkapan yang ikan yang didaratkan. Padahal kami belum mendapat perolehan dari sistem bagi hasil tadi. Jadi mohon dengan hormat, nanti siapapun presidennya, mohon diperhatikan nelayan, diperhatikan petani. Bagaimana pasca jualnya, bagaimana pasca panennya agar petani bisa menikmati hasil panennya. Jangan teriak-teriak harga beras naik, padahal petani belum bisa menikmati karena harga pupuk pun sangat susah dan sulit. Demikian pula nelayan tidak bisa menikmati harga solar subsidi. Kami komunitas kapal-kapal besar yang di atas 30 besar dikenakan solar harga industri yang harganya mencapai 10 sampai 12 ribu rupiah. Sungguh sangat menyakitkan lah. Kementerian Kelautan dulu zamannya era Gus Dur, Menteri pertama adalah Pak Sarwono. Saya berteriak-teriak bubarkan Departemen Kelautan. Karena Departemen Kelautan tidak mensejahterakan nelayan. Tuntutan kami dipenuhi. Departemen bubar diganti KKP, Kementerian Kelautan. Yang akhirnya ada kasus PHP, ada korban tentang pungutan hasil perikanan. Mohon maaf Pak Rohmin Dauri, halo selamat siang, semoga Bapak sehat. Kemudian di daerah ada orang-orang yang dianggap melakukan markup anggaran pada saat pengadaan kapal, ditahan dan menjadi tersangka. Anehnya yang tersangka ini malah masih jadi pejabat. Kemudian lagi harga patokan ikan yang tidak stabil dan tidak standar membuat nelayan sangat sakit dan menderita karena pada saat kapal bongkar ikan kemudian nelayan belum memperoleh hasil tapi suruh bayar PNBP, pendapatan penerimaan negara bukan pajak, lewat PHP. Nelayan di daerah kena 2,78%, nelayan dan bakul ikan yang harus dibayarkan lagi lewat restitusi. Apakah pajak-pajak ini terus dibiarkan? Mahasiswa, para aktivis, mana keberpihakan bapak-bapak ini terhadap nelayan? Mana keberpihakan itu? Jangan demo tentang pemakzulan, jangan demo tentang dituduh KPU tidak netral. Ya, lebih baik keberpihakan kepada masyarakat nelayan atau petani atau buruh. Mereka berjuang seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga saya tidak percaya nantinya pemakzulan itu akan terjadi. Ya, saya tidak tahu karena saya bukan ahli politik. Saya tidak tahu apakah ini akan diulang. Saya juga tidak tahu. Kembalikan lagi kepada urusan Tuhan yang Maha Pengatur. Saya yakin di tengah kegelapan pasti ada secercah sinar terang benderang agar masyarakat damai sejahtera. Bagaimana negara kita maritim tapi nelayannya terpuruk, negara kita agraris tapi beras susah didapat dan petaninya jaga susah. Lalu negara kita mau diarahkan kemana? Saya tidak iri pada negara lain karena di sana konon tidak dikenakan pajak, pinjam uang di bank tanpa bunga. Tapi di kita pendidikan, lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan sulit sehingga banyak intelektual pengangguran. Apalagi anak-anak lulusan SLTA juga banyak yang nganggur. Ini beban bagi orang tua. Apalagi orang tua banyak yang belum memiliki rumah sehingga mereka butuh kontrak pinggiran di tepi-tepi sungai dan itu digusur. Alasannya untuk normalisasi sungai. Oke sahabat, setelah pasca pemilu ini kami berharap rukun-rukun saja. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah dibentur-benturkan dengan kepentingan politik sesaat. Yang pada akhirnya nanti mereka bukan sekedar bertanding tapi malah bersanding. Bukan memukul tapi mereka malah tetap merangkul. Itulah gaya politik yang konon dengan
3 L. L pertama nakal, L yang kedua modal, L yang ketiga akal, modal, nakal. Dari akal strategis politik, modal adalah logistik untuk membiayai kehidupan politiknya, dan kalau kalah mereka akan menggunakan strategi nakal seperti desa mengepung kota. Begitu sahabat, saya berharap setelah pilpres ini rukun-rukun selalu. Saya meminta dan memohon kepada pemerintah kebijakannya untuk dikurangi pajak terkait tentang nelayan dan pembatasan zona perikanan untuk mau ditinjau ulang sehingga tidak ada terjadi kasus kebakaran kapal di Pulau Seberang. Pulau Seberang adalah bagian dari Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, negara maritim dari Sabang sampai Merauke. Nelayan sudah susah mencari ikan di laut, jangan dipersusah lagi, ditekan lagi, apalagi ada masa yang menganggap dirinya mereka punya kekuatan sehingga membakar kapal-kapal Pulau Jawa. Salam sejahtera, jangan lupa minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.